semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini, yuk sama-sama kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nama-Mu saja yang kami muliakan. Bimbing dan sertai kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Untuk pujian pertama, mari kita nyanyikan Matahari Bersinar Terang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama pujikan pujian yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis
kita ketemu lagi ya dalam ibadah minggu hari ini. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan, sudah menyanyikan lagu-lagu ya, puji-pujian kepada Tuhan. Sekarang waktunya kalian akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita berdoa semua. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong agar anak-anak-Mu mengerti apa yang Tuhan firmankan. Berkati juga Lause yang akan menyampaikan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, mari kita dengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan mulai belajar firman Tuhan ya. Belajar firman Tuhan pagi ini temanya tentang pengendalian diri dengan judul menahan amarah. Sebenarnya kita semua sudah pernah marah ya. Nah, kita belajar dari satu tokoh, seorang tokoh dari Alkitab yaitu Musa, dan itu bisa kita baca di dalam ayat di Keluaran 32 ayat 19 sampai 35 dan Ulangan 32 ayat 48 sampai 52. Nanti kalian bisa baca bersama-sama dengan orang tua di rumah atau dengan kakak, dan yang besar-besar silahkan kalian membaca, kalau perlu diulang agar kalian lebih mengerti isi ceritanya. Oke. Nah, kita mengingat lagi akan perjalanan bangsa Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Di tengah jalan pada suatu tempat dekat Gunung Sion, mereka berhenti karena Musa harus berjumpa dengan Tuhan dulu. Nah, pada saat mereka ditinggalkan oleh Musa, mereka mulai gelisah. Mereka ingin ibadah, tapi mereka tidak tahu mereka harus kepada siapa. Akhirnya mereka kembali kepada kebiasaan lama, yaitu menyembah berhala, dan mereka menginginkan Allah lain. Nah, Harun meminta mereka, khususnya yang perempuan-perempuan, untuk mengumpulkan perhiasan dan barang-barang yang terbuat dari emas. Kemudian barang-barang itu dibuatlah sebuah patung lembu emas. Untuk apa? Untuk disembah oleh mereka. Ya. Hanya setelah patung lembu emasnya jadi, bangsa Israel menyembah ramai-ramai ya. Sambil ada yang di situ di gambar tuh lihat ada yang meniup sangkakala. Lah, berita ini sampai kepada Musa yang masih ada di Gunung Sion. Kemudian Allah menyuruh Musa untuk turun sambil membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Nah, dengan perasaan kecewa, Musa akhirnya turun menjumpai bangsa Israel yang dia tinggalkan. Di sana dia marah, dia tidak bisa menahan kecewanya, sehingga ia lemparkan 2 batu loh itu hingga pecah. Ya. Musa yang dikenal sebagai seorang yang sangat sabar, lembut hati, melihat bangsa Israel yang menduakan Tuhan, dia betul-betul kecewa, sedih, sehingga dia tidak bisa menahan amarahnya. Ya. Akhirnya dia menghancurkan patung lembu emas tersebut. Dia hancurkan sampai berkeping-keping. Amarahnya begitu meluap-luap. Akibat dia tidak bisa menahan amarah tersebut, akhirnya ada konsekuensi yang diterima oleh Musa. Apakah Tuhan marah kepada Musa? Tuhan mengampuni, ya. Tuhan mengampuni Musa yang sudah melakukan kesalahan. Sebetulnya ini kesalahan Musa bukan
yang pertama kalinya, tapi ada kesalahan-kesalahan lain yang mengakibatkan akhirnya Tuhan memberikan hukuman kepada Musa. Tuhan tetap mengampuni Musa, tetapi kesalahan adalah suatu kesalahan. Hukuman harus dijalankan, ya. Hukumannya adalah Musa tidak diizinkan masuk tanah Kanaan, sehingga kerinduannya untuk menginjak tanah yang berlimpah susu dan madu yang dijanjikan oleh Allah harus dia pendam. Kita dengarkan ya apa yang Tuhan katakan kepada Musa yang terdapat dalam Ulangan 32 ayatnya 48 sampai 53. Naiklah ke atas pegunungan Abarim, ke atas gunung Nebo yang di tanah Moab, di tentangan Yeriko, dan pandanglah tanah Kanaan yang kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya. Kemudian engkau akan mati di atas gunung yang akan kau naiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun kakakmu sudah meninggal di gunung Hor dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kades di padang gurun Zin. Dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusanku di tengah-tengah orang Israel, engkau boleh melihat negeri itu terbentang di depanmu, tetapi tidak boleh masuk ke sana, ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Mungkin dalam bermain dengan teman, awalnya bercanda, tapi karena dia tidak bisa mengendalikan emosi, akhirnya dia marah, ya, gampang baper gitu. Bisa juga ini, biasanya cewek-cewek ini kalau ngomong nggak mau kalah. Kalau cowok biasanya tangannya yang berjalan, kalau cewek biasanya mulutnya yang berjalan, ribut, ya. Sebutnya dengan tidak bisa mengendalikan emosi ini membuat kita rugi. Ruginya adalah kita dijauhi oleh teman kita, sehingga kita tidak punya teman. Makanya kita harus bisa menjaga emosi kita. Coba kita bandingkan dengan teman yang sabar, tidak gampang marah, bermain baik-baik, ya, dengan teman. Akhirnya teman senang bermain dengan kita, dan orang tua pun juga akan menyayangi kita. Apalagi Tuhan sayang sama anak-anak yang sabar, tidak mudah emosi, tidak suka marah, gitu ya. Nah, orang yang mampu meredam emosi, dia adalah seorang pemenang. Seperti yang dikatakan ini, jika engkau mampu meredam emosimu, maka kau adalah orang yang menang. Yuk, anak-anak, walaupun kalian masih kecil-kecil, mari kita belajar sama-sama meredam emosi. Gak usah juga belajar, tidak mudah memang. Kadang-kadang pada saat orang membuat kita jengkel, pasti tanpa kita sadari kita marah, ya. Nah, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi kita agar kita marah. Sebagai penutup, ayat hafalan terdapat dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang suka marah berarti dia bisa memberikan kesempatan kepada iblis untuk terus mempengaruhi hidupnya, ya. Janganlah kita dapat dipengaruhi oleh iblis. Mari kita lebih dekat kepada Tuhan agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Itu firman Tuhan pagi ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kembali Engkau mengingatkan kepada kami untuk dapat menahan emosi kami, dapat mengendalikan diri kami,
agar tidak mudah marah. Walaupun anak-anakmu masih kecil, tapi kami yakin Engkau akan menolong, akan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang ada di rumah saat ini, dan Tuhan berkati kesehatan beserta orang tua mereka. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Tak terasa ya adik-adik, beberapa menit sudah kita lewati. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, yuk sama-sama kita tutup dalam doa, minta kesediaan untuk memimpin kita dalam doa. Tadi kita sudah belajar firman Tuhan kan semua? Kan kalian sudah mendengarkan ayatnya, di mana ayat hafalannya ada, dan tokoh-tokoh yang kita pelajari tadi. Nah, sekarang kita akan mengakhirinya, kita akan berdoa dulu ya. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Nya pagi ini, kembali mengingatkan kepada setiap kami, anak-anak-Mu, agar kami dapat mengendalikan diri kami, terutama dalam amarah Tuhan. Kiranya Tuhan menolong agar kami belajar untuk bersabar, untuk rendah hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti sampai akhir. Jangan lupa ya, tetap berdoa, setia beribadah, dan jangan lupa membaca Alkitab setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Sampai jumpa minggu depan. Bye.